Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tabi pun, di sini kami dari kelompok 1 dari mata kuliah pembelajaran mesin kelas RA ingin mempresentasikan dari tugas praktikum kami pada modul yang ketiga yaitu adalah regresi logistik. Nah, pada kesempatan kali ini, apa aja yang ingin kami sampaikan? Namun terlebih dahulu kami akan memperkenalkan ataupun saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Deborah Sebrina Simanjuntak dengan NIM 1204573. Yang kedua ada Fadia Dila Sabin dengan NIM 1204511. Yang ketiga ada Marhani Jara Nurendra dengan NIM 1204517. Dan yang terakhir adalah Robi Hidayah Ramadan dengan NIM 1204533. Nah, pada presentasi ataupun tutorial kali ini, ada 4 agenda yang bakal kami bawakan. Yang pertama adalah tentang teori dasar, di mana akan membahas tentang pengenalan dari supervisor learning, klasifikasi, dan juga regresi logistik. Kemudian itu adalah algoritma apa yang digunakan, fungsi sigmoid fungsi-fungsi basis apa aja yang digunakan, dan kemudian ada penjelasan dari flowchart, jalannya dari algoritma, kemudian yang terakhir adalah hasil pembahasan. Oke, tanpa untuk mengulur-ulur waktu, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu adalah teori dasar ataupun landasan teori penjelasan dari supervisor learning, klasifikasi, dan juga regresi logistik. Nah, kita ketahui bahwa pembelajaran mesin yang terlatih atau yang diawasi itu adalah sebuah penerapan dari kecerdasan buatan. Kemudian itu, pada pembelajaran mesin ini dibagi dua, ada supervisor learning dan juga unsupervisor learning. Supervisor learning ini terbagi dari dua pembagian lagi atau subdivisi, yaitu ada dari klasifikasi dan juga regresi. Dan pada kesempatan kali ini yang dibahas pada tutorial modul 3 adalah dari penerapan salah satu dari model dari metode dari klasifikasi yaitu regresi logistik. Nah, di mana klasifikasi ini didefinisikan untuk sebuah proses pengenalan, pemahaman, dan juga pengelompokan objek ataupun ide ke dalam sebuah kategori yang telah ditetapkan atau yang telah ditentukan. Kategori ini dikatakan sebagai kelas. Jadi nanti klasifikasi ini seperti pengelompokan, nanti ada data yang dikelompokkan sesuai dengan kriteria yang sudah dibuat. Nah, kemudian regresi logistik merupakan perluasan dari regresi linear. Nah, kemudian untuk membentuk sebuah regresi logistik dibutuhkan sebuah fungsi sigmoid dan juga fungsi linear agar dia terbentuk regresi logistik. Karena kita ketahui di mana fungsi regresi linear adalah berbentuk garis lurus, sedangkan fungsi sigmoid gambarnya seperti bentuk S ini. Jadi nanti regresi logistik itu kurang lebih gambarnya tidaklah sebuah garis lurus saja, namun dia akan membentuk bisa seperti gambar yang seperti ini, bisa kurvanya ke arah kanan atau ke arah positif dan juga bisa ke arah kiri ataupun ke arah negatif. Oke, selain itu juga ini untuk teori dasar, di mana teori dasar ini tadi membutuhkan sebuah persamaan dari fungsi sigmoid dengan persamaannya 1/1 tambah eh pangkat dari X. X itu adalah banyaknya data nanti yang digunakan. Sedangkan yang ini adalah sebagai eksponen ataupun logaritma natural. Nah, kemudian itu yang ini tadi saya katakan bahwa fungsi logistik adalah perluasan dari fungsi linier dan juga fungsi sigmoid, di mana fungsi linier itu dengan persamaan A ditambah B tambah X. Kemudian itu fungsi sigmoid yang tadi udah dijelaskan, sehingga terbentuklah dia fungsi logistik 1/1 ditambah pangkat dari minus A ditambah BX. Nah, mungkin itu aja untuk teori dasarnya. Kemudian akan dilanjutkan tentang pemaparan dari algoritma yang digunakan pada model regresi logistik oleh rekan saya. Selanjutnya adalah algoritma. Algoritma pemrograman sendiri merupakan langkah berurutan dan juga terstruktur untuk membuat program. Kemudian pada algoritma regresi logistik dan juga regresi linear itu serupa dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan kelas. Algoritma model regresi logistik itu yang pertama, kita memasukkan data. For I 1 sampai K itu maksudnya kita memasukkan data dari 1 sampai K. Kemudian pada setiap sumber data pelatihan DI, itu nantinya akan ditentukan nilai target untuk regresi ke persamaan Z.
Selanjutnya adalah inisialisasi bobot pakaian DJ sampai ke P, 1 DJ dikali 1 min P 1 DJ, di mana P itu adalah nilai probabilitas. Selanjutnya adalah menyelesaikan A, F, G sampai data dengan nilai kelas atau kelas value ZD dan juga XD. Kemudian untuk klasifikasi putusan label atau label division, itu ditetapkan ke dalam kelas binary, di mana kelas label 1 jika P 1 DJ lebih dari 0,5, apabila jika tidak ada, maka kelas label itu akan sama dengan 2. Selanjutnya untuk diagram alir akan dijelaskan oleh rekan saya, Hanif. Ya, selanjutnya diagram alir yang pertama yaitu features atau data set dengan percobaan kali ini menggunakan 15 data, berarti dari X0 sampai X14. Selanjutnya tanda tambah artinya memulai operasi pada algoritma seperti yang sudah dijelaskan di awal. Salah satunya ke dalam persamaan regresi linier, yang nantinya dibuat ke dalam fungsi sigmoid dan fungsi logistik. Pada proses ini akan ada nilai bias atau error, artinya ada nilai-nilai yang diprediksi salah. Pembuktiannya pada hasil akhir matriks. Kemudian, variabel Y akan diprediksi untuk masuk ke kelas biner, yaitu 0 atau 1. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Baiklah, pada hasil pembahasan ini, untuk lebih jelasnya, kami akan menampilkan pada codingan yang akan kami tampilkan serta kami jalankan. Kenapa itu dijalankan? Karena ataupun kenapa ditampilkan di codingan, biar langsung jelas gitu. Apa-apa aja sebenarnya yang diinputkan, apa-apa aja sebenarnya yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menggunakan regresi logistik dengan import package start model. Langkah pertama yaitu import package, fungsi, dan kelas. Langkah kedua itu dapatkan data untuk dikerjakan dan jika sesuai ubahlah. Langkah ketiga buat model klasifikasi dan latih atau sesuaikan dengan data yang ada. Langkah keempat yaitu evaluasi model kita untuk melihat apakah kinerjanya memuaskan. Langkah 1 yaitu mengimport package, fungsi, dan kelas. Sebelum mengimport package, start model, maka package tersebut diunduh atau diinstal terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah terinstall, maka dapat mengimport fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Fungsi-fungsi yang dibutuhkan ada NumPy untuk mempermudah hitungan matematis, ada stat model API untuk estimasi berbagai model statistik, serta untuk melakukan uji statistik dan eksplorasi data statistik. Selanjutnya ada Matplotlib sebagai visualisasi plot, Sklearn-Mode import logistic regression digunakan untuk mengakses regresi logistik yang termasuk dalam library Sklearn. Logistic regression sendiri merupakan suatu model untuk memprediksi benar atau salah, 0 atau 1. Yaitu selanjutnya Sklearn Matrix Import Classification Report, Confusion Matrix digunakan untuk menampilkan klasifikasi report dan menampilkan confusion matrix. Adapun klasifikasi report untuk mengukur kualitas prediksi dari algoritma klasifikasi dan confusion matrix pengukuran performa untuk masalah klasifikasi keluaran dapat 2 kelas atau lebih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah langkah 2, yaitu memasukkan data sesuai dengan keperluan. Dalam latihan yang digunakan kali ini, kita menggunakan data acak berbentuk array untuk input nilai X dan juga Y. Kemudian pada bilangan array X itu harus berbentuk 2 dimensi, maka digunakan reshape dengan argumen -1 untuk membuat baris yang diinginkan dan juga 1 untuk membuat kolom. Kemudian fungsi dari np-arrange itu untuk membuat banyaknya inputan data.
Setelah itu dari fungsi yang sudah dibuat, maka akan didapatkan output sebagai berikut. Output yang dihasilkan itu merupakan data yang kita miliki. Kolom pertama dari X itu sesuai dengan titik potong B0, sementara kolom kedua itu berisikan nilai asli dari X. Selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu membuat model dan juga train. Pada langkah ketiga ini, kita membuat objek model regresi logistik dengan solver Newton CG dan juga set random state 0. Setelah itu, setelah modelnya dibuat, kita melakukan model fitting. Di mana model fitting itu adalah proses penentuan koefisien yang sesuai dengan nilai terbaik dari cost function. Setelah itu kita bisa menentukan atribut pada model. Di sini atributnya terdiri dari kelas, intercept, dan juga koefisien pada fitur dataset. Intercept di sini menunjukkan titik awal garis regresi atau titik di mana garis regresi memotong sumbu Y. Kemudian pada hasil intercept ini nilainya negatif, tapi bukan berarti hasilnya salah. Kita harus ingat konsep persamaan regresi linear dan juga fungsi logistik, di mana nilai X itu terdiri lebih dari satu data, seperti data praktikum yang kami gunakan kali ini, itu digunakan sebanyak 15. Maka nantinya akan ada data X1 hingga data X15, dan nanti nilai interceptnya juga akan beragam. Dan juga nilainya pada output itu nilai intercept dari salah satu dataset. Maka berdasarkan hasil, jika data kovarian yang 0, maka kekonstantaan data tersebut dimulai dari minus 0,001. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian evaluasi model. Teman-teman bisa lihat sini ada kita melakukan model.predictproba. Ini sintaks ini dilakukan untuk mengembalikan matriks probabilitas bahwa hasilnya dapat sesuai dengan prediksi sama dengan 0 ataupun 1. Lalu kita juga melakukan actual predict model dengan sintaks model.predict sama seperti sintaks sebelumnya, namun ini merupakan nilai asli aktual bukan berupa probabilitas. Lalu selanjutnya kita juga bisa mengecek dengan model score of predict dengan sintaks model.score x, y yang merupakan itu dataset kita. Kalau selanjutnya juga ada confusion matrix yang dimana kita bisa melihat nilai true positif, false negatif dan yang lain-lainnya. Bisa teman-teman lihat di sini hasilnya pada probability predict model. Terlihat kalau jika X mendekati 0 ataupun log X, maka nilai-nilainya dan kurvanya ke arah negatif. Namun, jika X sama dengan 1 ataupun log X sama dengan 0, dan jika log 1 min X, maka arahnya ke positif. Lalu di actual predict model, bisa teman-teman lihat bahwa ada banyak model yang diprediksi menjadi satu. Di bawah sedikit, nah ini, actual predict model. Terlihat bahwa dari 10 dataset, hanya ada 0 aktual 0 yang diprediksi sebagai nilai 0. Lalu di bawahnya itulah hasil dari print model score of predict, dan selanjutnya itu ada hasil dari confusion matrix. Di mana kalau teman-teman bisa lihat true positifnya itu 0 data, false negatifnya itu 6 data, false positifnya itu 1 data, dan true negatifnya itu sebanyak 8 data. Lalu selanjutnya kita melakukan display confusion matrix dengan sintaks yang seperti ini. Teman-teman bisa lihat kita mendefinisikan dulu variabel CM, lalu kita ngebuat figure size untuk ngebuat rangkanya, besarnya, lalu di sini kita menetapkan x-axis, y-axis, dan segala macam, sehingga hasilnya akan terlihat seperti grafik di bawah. Nah, ini merupakan hasil dari confusion matrix. Yang warna ungu 0 ini merupakan true positif, teman-teman, yang artinya hasil aktualnya benar, dan prediksinya juga positif, artinya sesuai dengan prediksi kita. Kalau yang angka 6 ini merupakan false negatif, yang berarti hasil aktualnya itu salah dan diprediksi dengan benar. Lalu di gambar bawahnya, angka 1 merupakan itu false positif, yang berarti hasil aktual salah dan diprediksi salah juga. Dan yang sebelahnya ada angka 8 yang berarti false negatif, yang berarti hasil aktual yang benar, namun diprediksi dengan salah. Oke. Selanjutnya merupakan visualisasi grafik pada regresi logistik yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, baiklah pada kesempatan ini tadi seperti yang udah dijelaskan berdasarkan hasil dari konvolusi matriksnya, kita juga pengen melihat bagaimana sih yang mana-mana aja yang masuk dalam data dari regresi logistiknya. Nah, di sini itu tadi kan dengan hasil prediksinya 0,53% ataupun 53%, yang ini hasil skor prediksi, maka diperolehlah dia grafiknya seperti yang ini, seperti gambarnya yang seperti ini. Nah, di mana kalau di run, saya run ulang semuanya ini. Hasilnya seperti ini. Saya jelasin. Kita pertama itu kita harus membuat objek dari regresi logistiknya atau memilih modelnya dengan cara logistik regression menggunakan function dari logistik regression. Nah, kemudian itu kita harus fitting lagi modelnya. Setelah udah di fitting, maka kita membuat prediksi model regresi logistiknya berdasarkan dari data yang udah di fitting atau dataset kita. Kemudian itu kita ngeplotkan dan juga jangan lupa memberikan kombinasi warna. Untuk apa tujuannya? Untuk mempermudah kita untuk membaca hasil prediksi. Nah, jadi di sini ada untuk prediksi aktual dan koreksi dari prediksi, maksudnya nilai aktual yang diprediksikan dengan benar, nanti itu berwarna hijau, diberikan labelnya ataupun titik-titiknya warna hijau, kemudian itu nanti dengan labelnya itu diprediksikan dengan salah ataupun hasilnya diprediksikan dengan salah, maka dia akan diberikan tanda X dengan berwarna merah, kemudian itu nanti kita mau ngelihat prediksi dari probabilitas nilai dari fx-nya. Ini nilai probabilitas ini dilihat kita sesuaikan, sesuai nggak nanti nilai ataupun titik-titik dari probabilitas dengan nilai probabilitas yang udah didapatkan yang ini. Nah, jadi sebenarnya visualisasi ini hanya untuk menginputkan data-data yang udah ataupun hasil-hasil yang udah didapatkan tadi ke dalam sebuah visualisasi. Nah, kemudian itu kita membuat ambang batas nilai minimal, nilai maksimal. Jangan lupa ini tuh persamaan regresi linear sederhana ketika udah membuat nilai ambang batas, log reg intercept, kemudian tuh log reg dari koefisien ataupun nilai kopnya. Tadi kan nilai dari atau persamaan dari regresi logistik, regresi linear itu adalah A ditambah BX. Nah, A itu adalah sebagai nilai dari logistik regresi interceptnya, kemudian itu B itu adalah nilai dari logistik regresi koefisiennya, dikali sama x-aksis. Nah, kemudian itu x-aksis itu apa sih? Nilai ambang batas yang udah dijelaskan, yang udah saya jelaskan ini. Kemudian itu kita plotkan. Kemudian itu kita juga pakai nilai yang tadi, jikalau dia lebih dari 0,5, maka dia bakal dimasukkan ke dalam kelas pertama dengan nilainya 1, yang ini. Jika dia nilainya itu kurang dari ataupun tidak termasuk dari 0,5, maka dimasukkan ke dalam kelas 2. Nah, kelas 1 adalah 1, kelas 2-nya adalah 0 di sini. Kemudian itu kita plotkan ataupun kita visualisasikan di hasilnya seperti ini. Ternyata nilai aktual dan koreksi data prediksinya itu yang warna hijau ada di atas, itu mereka tuh berhasil memprediksikan data 3, 2, 4, 5, ada 8 data. Kemudian tuh untuk prediksi data yang salah ini adalah sebanyak 7 data, jadi ada 15 data. Karena kami dari kelompok 1 membangun 15 data baru atau data latih. Nah, di sini tuh bisa diketahui yang garis putus-putus sebagai fungsi dari logistik, kemudian itu yang garis lurus ini adalah sebagai logistik regressionnya atau yang menjadi bagian dari logistik regression. Jadi yang di dalam garis lurus ini adalah nilai yang termasuk dari nilai logistik regressionnya. Yang itu bisa diketahui ini kan 0,4. Nah, berarti dari 0,5 di mana nilai X-nya itu adalah 0, nilai Y-nya itu nanti seperti 0,5. Seperti inilah dia untuk cara pembacaan grafiknya. Nah, kemudian itu pada hasil ini dengan model dari regresi logistik dengan membangkitkan 15 data latih dengan penginputannya itu atau dengan nilai data labelnya itu adalah 110000111111. Ternyata model ini hanya mampu memprediksi 0,53 atau 53%. Nah, kesimpulannya sebenarnya data ini ataupun model ini sudah bagus, namun perlu ditinjau lebih lanjut lagi dengan model-model selanjutnya untuk melihat perbandingan ataupun pemisahan kelas yang lebih baik lagi untuk prediksi-prediksi selanjutnya. Itu aja yang dapat saya sampaikan ataupun kelompok kami sampaikan mengenai tutorial bagaimana sih sebenarnya penggunaan dari logistik regresi ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan juga dalam logistik regresi ini
dalam penginputan data ataupun dataset itu bisa ada dua. Yang pertama, yang perlu diketahui, kita menggunakan NP array ini ataupun NumPy ketika kita membuat sebuah data sendiri atau datanya itu dengan data skala kecil. Nah, seperti ini. Kemudian itu kalau dia datanya besar, kita tidak bisa menggunakan data NP array, namun kita menggunakan library Pandas untuk pembacaan data CSV. Demikianlah hasil dari kami ini, dari kelompok 1, lebih dan kurangnya kami minta maaf. Saya tutup untuk tutorial kali ini. Saya akhiri. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan.